Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai sebaiknya kita membaca doa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sekarang ibu pengen tahu apakah di sini teman-temannya ada yang tidak masuk? Oh, Ina sakit. Oke, nanti dicatat ya untuk sekretaris kasih ke ibu. Sekarang kita lanjut belajar. Kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis makanan yang kalian suka. Contohnya kayak kemarin, apa aja? Ayam goreng, nasi goreng, mie goreng, jus alpukat, dan lain-lain. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kenapa sih Bu kita harus belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita dapat mengidentifikasi perkembangan teknologi pangan dengan benar. Yang kedua, kita dapat menemukan produk teknologi pangan dengan benar. Yang ketiga, kita dapat menceritakan kembali isi teks bacaan yang akan kita pelajari hari ini. Yang keempat, kita dapat menyanyikan dan membedakan antara pola irama yang terdapat di lagu Tukang Sayur. Yang kelima, kita dapat mengidentifikasi luas permukaan dan dapat menemukan luas dalam satuan atau tidak. Jadi kita akan lanjut ke materi ya. Materinya yaitu tentang teknologi pangan. Siapa di sini yang bisa menjelaskan tentang teknologi pangan? Mungkin Yuli bisa menjawab. Oke, kalau tidak bisa, ibu saja ya yang menjelaskan. Jadi, teknologi pangan adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan atau khususnya setelah panen. Nah, sekarang kalian buka buku temanya halaman 22. Di sana ada teks hasil teknologi pangan. Ibu kasih waktu 1 menit untuk membaca ya. Jadi, gimana, sudah paham tidak dari teks bacaan hasil teknologi pangannya? Jadi anak-anak, manusia itu sangat membutuhkan makanan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan bahan makanan tersebut itu diperlukan berasal dari hasil panen. Nah, hasil panen itu didapat dengan waktu yang tidak tertentu. Karena bahan makanan yang didapat itu tidak tertentu, maka dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Jadi anak-anak, agar makanan selalu tersedia, manusia di kehidupan sehari-hari itu mulai menggunakan teknologi pangan. Nah, contoh dari teknologi pangan yaitu misalkan daging. Daging itu dapat diolah menjadi seperti sosis, kornet, dan juga bakso. Nah, contoh simpelnya aja di kehidupan sehari-hari anak-anak, contohnya kayak kacang kedelai. Kacang kedelai itu dapat diolah menjadi susu kedelai, tahu, dan tempe yang kita makan di setiap hari-harinya. Ibu-ibu, kenapa sih teknologi pangan itu sangat penting? Ya, emang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari karena untuk menghasilkan jenis makanan baru. Jadi, jenis makanan baru itu dapat bertahan mungkin bisa berhari-hari, berminggu-minggu juga. Nah, makanan tersebut itu disimpan dalam keadaan yang kedap udara, contohnya kayak dibungkus plastik, toples, ataupun juga kaleng. Gimana, sudah paham belum tentang teks hasil teknologi pangan? Kalau belum, silakan ditanyakan. Kalau tidak, ibu yang akan bertanya kepada kalian. Baik anak-anak, jika kalian tidak ada yang bertanya, ibu akan mengasih soal ya. Nah, soalnya itu sudah dijelaskan ibu tadi. Kalau kalian mendengarkan penjelasan dari ibu tadi, maka kalian dapat menjawab pertanyaan ini. Baik anak-anak, siapa di sini yang berani untuk menjawab pertanyaan hasil panen dan juga hasil teknologi pangannya? Nanti yang dapat menjawab akan mendapat 1 koin. Oke, Yuli, apa jawabannya? Stroberi dan hasil panennya menjadi selai. Oke, ibu tulis ya. Dan hasil teknologinya yaitu menjadi selai atau ya juga menjadi permen bisa. Nah, jadi yang ketiga tadi apa? Muhammad sudah jawab daging. Daging hasil teknologinya itu adalah kornet, bisa juga sosis dan juga bakso. Hasil teknologi pangannya yaitu kayak kornet, bakso, dan juga sosis. Nah, contoh yang keempat, siapa yang bisa menjawab?
Nah, jadi tadi Risa sudah menjawab yang keempat dan lima itu mangga dan susu. Mangga hasil teknologinya adalah manisan dan juga permen. Yang kelima tadi apa? Susu. Susu dapat diolah menjadi hasil teknologi pangan, yaitu keju. Gimana, sudah paham belum dari soal-soal ini? Jadi hasil panennya dapat diolah dan menghasilkan hasil teknologi pangan. Baik anak-anak, jika paham tentang hasil panen dan hasil teknologi pangan, kita kembali lagi ke teks hasil teknologi pangan. Nah, jadi dari teks hasil teknologi pangan ini terdapat 3 paragraf. Nah, di masing-masing paragraf ini terdapat kalimat utama. Teks hasil teknologi pangan ini kan ada 3 paragraf. Nah, setiap paragrafnya itu terdapat kalimat utama. Di sini sudah jelas kalimat utamanya yang bertulisan merah. Paragraf pertama kalimat utamanya yaitu manusia butuh makanan terus-menerus. Jadi kalimat utama paragraf kedua yaitu apa, dan bisa menjawab? Ya, Lisa, betul. Berarti kalimat utama itu terdapat di kalimat yang paling awal. Berarti jawabannya, agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Itu kalimat utama di paragraf kedua. Nah, terus di paragraf ketiga, kalimat utamanya ada di kalimat yang mana? Ya, betul. Kalimat utamanya yaitu teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan yang baru. Jadi di teks ini terdapat 3 paragraf dan juga kalimat utama. Kalimat utamanya yaitu ini sudah jelas bertulisan berwarna merah. Jika kalimat utama paragraf 1 sampai 3 digabung itu dikatakan ringkasan. Jadi ringkasannya yaitu manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Nah, itu jika kalimat utama dari paragraf 1 sampai 3 digabung itu disebut dengan ringkasan. Mungkin anak-anak ada yang ditanyakan tentang kalimat utama, paragraf, atau ringkasan. Sebenarnya paragraf ini sudah dibahas di minggu yang kemarin. Nah, jadi anak-anak, di teks teknologi pangan ini kan menjelaskan tentang hasil panen dan juga hasil teknologi pangan. Nah, Ibu mempunyai satu lagu tentang tukang sayur. Perhatikan ya lagu tersebut. Gimana, sudah didengerin kan lagu tentang tukang sayurnya? Nanti kalian coba ya bersama teman-temannya. Nanti kalian bisa menggunakan petik jari, tepuk tangan, atau yang lainnya. Dari teks tukang sayur itu kalian bisa membedakan antara pola irama yang berbeda. Di sini sudah jelas kan di buku tema kalian halaman 24. Lagu tukang sayur karya Atemmu. Di sini ada gambar suling, kecapi, sama gendang. Nah, ini menunjukkan bahwa pola irama lagu dari tukang sayur itu berbeda. Baik, di sini siapa yang masih ingat tentang pola irama? Oke, Irma. Iya, betul. Jadi pola irama itu adalah panjang dan pendeknya dari sebuah lagu atau bunyi. Nah, sudah paham ya tentang pola irama? Nanti kalian dicoba bersama temannya dan kalian iringi dengan tepuk tangan atau dengan petik jari. Jadi Ibu punya contoh tempe. Tempe itu kan salah satu contoh dari hasil teknologi pangan yang berasal dari kedelai. Nah, misalkan contoh ini adalah tempe. Nah, jadi tempe ini kan berbentuk persegi. Nah, persegi ini dapat dikatakan menjadi alat ukur yang tidak baku. Nah, jadi persegi dan segitiga ini dapat dijadikan alat ukur dari permukaan suatu bidang. Nah, misalkan contoh persegi. Persegi ini dikatakan menjadi satuan luas. Satuan luas.
Nah, misalkan lagi contoh ada segitiga. Nah, segitiga ini juga dikatakan sebagai satuan luas. Nah, ibu misalkan segitiganya 2 itu apa? Apakah disebut satuan luas juga? Nah, jadi kalau segitiganya ada 2 itu seperti ini. Segitiga sama dengan 2 satuan segitiga, atau bisa disebut menjadi 1 satuan persegi. Loh ibu, kenapa kok bisa dikatakan 1 satuan persegi? Padahal kan itu segitiga. Nah iya, jadi kan seperti gambar di atas. Ini dua segitiga, ini setengah, ini setengah. Kalau dijadikan 1 maka bentuknya menjadi persegi. Jadi jawabannya adalah 1 satuan persegi. Gimana, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, ibu punya contoh. Ini. Nah, coba di sini siapa yang bisa menjawab satuan persegi dari gambar tersebut? Oke, ibu kasih satu contoh ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Berarti kan 4 satuan persegi. Karena di sini ada segitiga 2, berarti tadi gimana? Setengah ditambah setengah sama dengan 1. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya 5 satuan persegi. Nah, sekarang contoh terakhir ini. Siapa yang bisa menyebutkan berapa satuan perseginya? Ada 4. Oke, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Segitiganya belum dihitung, berarti jawabannya salah ya. Berarti segitiganya dihitung, ini setengah, ini setengah. Jadi 1. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya ada 5 satuan persegi. Nah, kayak gitu ya materi dari satuan persegi. Jadi kalau menghitung itu dari yang persegi terlebih dahulu, baru ke yang ke segitiga. Gimana, sudah paham atau ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ibu kasih tugas. Tugasnya itu ada di halaman 28. Nanti kalian kerjakan yang 3 ini, 1, 2, 3. Dikumpulkan minggu depan dan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi anak-anak, siapa di sini yang dapat menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Silakan Linda untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya betul, jadi kita hari ini sudah belajar tentang teknologi pangan. Jadi teknologi pangan itu adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya setelah panen. Dan kita hari ini sudah belajar tentang pola irama dari lagu Tukang Sayur. Nah, pola irama itu adalah panjang dan pendeknya dari sebuah lagu atau bunyi. Dan kita sudah belajar matematika tentang satuan luas. Baik, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya tadi dikumpulkan, akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, sebelum pelajaran diakhiri, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa dimulai. Selesai. Baik, jangan lupa tugasnya minggu depan. Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.